surah Maryam ini senantiasa selalu dijadikan sebagai senjata bagi orang-orang kafir untuk menyerang Islam, bahwa seluruh umat Islam itu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Faralladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Jadi orang zalim dibiarkan menetap di neraka. Siapa orang zalim ini? Orang zalim ini adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Orang kafir ini yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di data 1 Korintus 13 sampai 1 Korintus 15. Ternyata orang Kristen seluruhnya juga akan mendatangi neraka jahanam. Begitu, Bung. Silakan. Jadi artinya sesuai dengan yang Abang katakan, sampaikan tadi atau penjelasan Abang bahwa kami sebagai Kristen ini ditetapkan di neraka. Yes. Kan gitu, Bang? Betul. Jadi kalau berarti udah pasti itu, Bang, udah positif gitu bahwa Udah pasti. saya sebagai berarti udah pasti bahwa saya sebagai Kristen bahwa sudah otomatis atau sudah 100% bahwa tidak ada lagi harapan untuk masuk surga gitu, Bang, ya. Kecuali pindah ke Islam. Tapi kalau mati dalam keadaan Kristen, maka neraka jahanam. Yesus pun menjanjikan itu untuk orang Kristen. Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Matius 7 21 22 23. Jelas itu. Yesus menjanjikan neraka bagi orang-orang Kristen. Neraka bagi orang. Berarti nggak ada lagi harapan bagi kami yang Kristen ini, Bang, untuk masuk surga. Kecuali pindah ke Islam. Kecuali pindah ke. Iya. Oke, Bang, saya sangat merespon. Jadi saya sangat merespon apa yang atau yang Abang paparkan ke saya bahwa cara utama supaya kita masuk surga bahwa pindah agama gitu, Bang. Iya, betul. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Jangankan Kristen, ahli kitab aja itu disuruh pindah ke Islam. Karena umat Islam itu kata Al-Quran, la yamassuhu musu' walahum yahzanun. Ya, umat Islam itu tidak akan tersentuh oleh azab dan umat Islam itu tidak akan bersedih hati. Umat Islam tidak tersentuh azab, itu Allah sudah jaminkan, la yamassuhu musu'. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 61. Bagaimana umat Islam dijamin oleh Allah la yamassuhu. Itu dalam Al-Quran. Jadi kami umat Islam itu meyakini bahwa apa yang Allah janjikan dengan ridhonya, kami akan masuk ke dalam surga. Wa yunajjillah alladzina taqaw bimafazatihim. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan mereka yang bertakwa diselamatkan oleh Allah karena kemenangannya, sehingga mereka tidak tersentuh oleh azab sedikit pun. Sehingga mereka gitu, Bang.
Oh gitu ya bang ya. Iya. Jadi nggak nggak ada lagi harapan untuk kami Kristen ini untuk masuk surga bang. Berarti udah ditetapkan bahwa kami. Iya, mati dalam keadaan Kristen kekal di neraka, bang. Oh iya, berarti sampai selama-lamanya bang ya. Selama-lamanya di neraka jahanam. Berarti semua yang Kristen ini di dunia ini bang, berarti nggak ada lagi harapan untuk mereka untuk begitu. Kalau mati dalam keadaan Kristen, yes. Berarti Kecuali walaupun dirinya sebagai bisa kita katakan, contohnya lah orang ini ya orang baik, orang beriman. Jadi apakah nggak ada lagi harapan untuk masuk surga itu bang? Contohnya hatinya ya. Nggak ada karena Tuhannya sendiri ditolaknya. Tuhan yang menciptakannya ditolaknya. Bagaimana masuk surga? Berarti gitulah pemahaman tentang untuk masuk surga ini kan bang, selain pindah agama gitu ya bang? Iya, nggak ada surga di luar Islam. Artinya ajaran agama tadi, contohnya macam ajaran agama abang yang mengajarkan bahwa sudah 100% kita dijamin untuk masuk surga gitu bang? Yes. Berarti selain dari situ, selain agama selain itu ya enggak ada lagi harapan untuk masuk surga. Iya, hanya Islam. Berarti kan di Indonesia kita kan bang, secara umumnya lah ada, kalau nggak salah kan ada 6 agama yang berbeda-beda kan? Iya, betul. Jadi macam ya agama-agama lain itu selain Kristen, apakah nggak ada lagi harapan mereka untuk, contohnya saya masuk pindah ke agama lain contohnya, berarti kalau bukan kita Muslim bahwa nggak ada lagi harapan untuk masuk surga tadi. Betul. Berarti cuma satu yang apa artinya yang memberikan kita harapan untuk masuk surga gitu bang ya? Ya. Bagaimana mau masuk surga? Dia sembah ciptaan Tuhan. Tuhannya sendiri nggak bisa jadi manusia lagi, nggak bisa lagi jadi Tuhan setelah jadi manusia. Jadi Tuhan. Siang Abang Suma. Siang juga. Kumisnya kenapa panjang kali bang? Ini kan sunnah Rasul. Kalau sunnah itu jenggot, bukan kumis. Kumis juga. Enggak dong. Abang, kamu bertanya boleh abang? Iya. Bang, Ya. saya mau tanya, ayat yang pertama diturunkan Al-Quran itu ayat apa ya bang? Ini tema, masuk tema ini. Masuk ke tema. Maryam 71 neraka. Iya. Maksudnya apa bang? Orang Kristen masuk neraka. Gimana itu? Itu dalilnya. Maryam 71. Iya. Beda tuh neraka Islam itu untuk orang Islam. Oh enggak lah. Neraka itu satu Untuk tempatnya orang orang. Enggak dong. Kan Yesus menjamin neraka. Yesus menjamin neraka untuk orang-orang Kristen. Masa lupa? Itu untuk orang Islam, Maryam 71 itu. Ya enggak lah. Sama seperti 1 Korintus 3, semua orang akan mendatangi neraka. Tapi yang diselamatkan hanya yang bertakwa. Yang bertakwa dalam Islam itu siapa? Yang bertakwa itu yang takut kepada Tuhan, bukan yang tepuk tangan Tuhannya mati. Yang bertakwa dalam Islam kan orang-orang yang mengikuti Isa, bukan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Takut kepada Tuhan itu takwa.
Berarti Apakah yang orang mengikuti Kristen Isa ini- itu bertakwa toh? Apakah orang Kristen ini orang yang takut kepada Tuhan? Takutlah. Kamu itu yang tidak takut, makanya kamu menantang Al-Quran. Yang mati dibunuh terus kalian tepuk tangan itu siapa? Bukan kamu yang bunuh dia. Iya, terus siapa yang tepuk tangan setelah dia mati? Tidak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan itu siapa? Ibadahnya siapa yang suka tepuk tangan untuk Tuhan? Tidak ada. Saya kan Katolik, saya tidak pernah tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan itu agama apa? Penyembah siapa maksudku? Bukan saya itu kan Iya, saya Katolik. tapi itu iya maksudku yang tepuk tangan selalu dengan Tuhan itu siapa? Saya tidak Tepuk tahu bang. Oh. Saya tidak pernah melakukan. Oh mama Jadi yang Mama, mati bagaimana? yang mati disalib siapa? Mati disalib Yesus, terus kenapa? Itu Tuhanmu. Iya Tuhan saya. Kamu nggak takut Tuhanmu mati? Nggak takut karena dia hidup. Dia bilang dia adalah hidup. Oh Kebangkitan dari hidup. begitu. Terus Makanya dia bagaimana bangkit cara? karena dia membuktikan, sabar dong bang. Yesus itu membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Oh dengan cara? Karena ketika dengar, dia membuktikan omongannya bahwa aku akan disiksa dan dibunuh oleh orang-orang Oh, jahat itu. Anda Tetapi bangga? pada hari ketiga, sabar dulu bang. Anda Saya bangga sendiri yang Tuhan bilang. Anda disiksa? Sabar dulu bang, saya selesai berapa. Katanya takut sama Tuhan. Kok Tuhan disiksa? Dengar dulu, saya selesai dulu. Jangan kita masih ngomong, abang juga ngomong kan. Wah, nggak perlu ngomong kayak anak kecil. Ngapain? Anda bangga Tuhan Anda disiksa? Bang, begini bang, itu Yesus yang bilang sendiri bang, bahwa dia akan disiksa, Katanya takut sama Tuhan. Dia akan dibunuh dan Katanya takut hari yang sama ketiga dia akan Tuhan. bangkit. Dan dia membuktikan itu, dia bangkit pada hari ketiga. Yang bangkitkan siapa? Itu. Dia sendiri, dia Di mana? mengambil nyawanya, menerima nyawanya. Di mana dalilnya dia bangkit sendiri? Dia memberikan nyawanya dan memberikannya dan mengambilnya kembali. Yohanes, Roma 14 nomor 9 dia dibangkitkan. Roma tidak. Abang kan tidak percaya sama Paulus. Kenapa pakai Roma? Anda nggak percaya Tentang kepada Yesus. Paulus? Kalau Anda Kita nggak bicara percaya? tentang Yesus. Kan Anda abang nggak tidak percaya? tentang Iya, abang kalau tidak saya percaya tidak. Paulus. Kenapa abang ada mau pakai itu? Mau pakai Kalau dalil saya itu? memang tidak. Kalau Abang Anda kan tidak percaya pakai nggak? dalil itu, tidak boleh pakai dalil itu karena abang Ya tidak percaya andanya, sama Paulus. itu untuk Anda, itu untuk Anda, Kenapa bukan kau untuk percaya saya. sama Paulus? Saya Kalau nggak begitu, percaya. Kalau abang mengutip ayat Saya itu, tidak berarti percaya. Anda percaya sama Oh tidak, Paulus kalau begitu. tidak dong, tidak dong, bodoh itu namanya. Tidak dong. Masa membaca? Tidak dong. Berarti kalau Anda Kan membaca uang mengutip palsu, ayat berarti Anda itu. percaya itu uang asli, kan dongok. Kamu percaya ayat itu, makanya kamu bawa. Itu untuk Anda, bukan untuk saya. Makanya Saya Islam cuma bilang apa? mengingatkan. Siapa yang Saya bergabung hanya dengan mengingatkan orang kafir, samamu berarti dia kafir juga. bahwa Paulus pendiri agamamu mengatakan Tuhanmu Yesus Tidak ada Paulus dibangkitkan, yang Tuyul. agamamu. Lalu Tidak siapa yang ada. mendirikan agama Kristen? Tidak ada. Kristen itu orang-orang yang mengikuti Iya. Yesus, makanya disebut Mana ada? Mana pengikut Yesus? makanya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? saya mengasihi orang, saya Mengasihi cuman itu aja terus. Itu aja terus. Tidak ada ajaran lain yang Itu lebih aja sempurna daripada terus. ajaran itu. Bagaimana Anda mengatakan mengasihi Tidak ada orang? ajaran itu. Sedangkan Abang mengikuti Yesus. mengasihi anak Abang sendiri aja mengikuti tidak. Yesus. Udah, Abang Anda mengikuti dibawa. Yesus. Bersihkan kloset di bawah. Anda tidak layak diskusi sebab otak Anda keluar dari dagu. Habis di dalam. Semuanya turun ke dagu menjadi untayan rambut halus. Selamat siang Kak. Siang juga. Iya. Yo Gimana Kak? Tadi Kakak bilang Mariam 71 itu sama Untuk kayak Kristen. dengan apa tadi? 1 Korintus 3. Oh Kristen. Iya dong, kan Kristen mendatangi neraka. Belum tahu dalilnya. Dari mana ayatnya Kakak itu dapat dari mana? Coba Anda baca yang saya katakan tadi 1 Korintus 3 itu dibaca.
1 Korintus 3 itu yang mana? 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke, udah paham di situ? Jadi semua pekerjaan yang dilakukan oleh Kristen akan diuji dengan api. Kalau pekerjaan Kristen itu sesuai dengan ajaran Tuhan, maka mereka akan selamat. Tapi kalau pekerjaan mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan, mereka akan dibakar selama-lamanya. Iya, iya benar. Maksudnya memang seperti itu ya. Jadi itu Yes. adalah gini. Nah, metafora untuk penghakiman, pengujian. Tapi dia bukan seperti kayak yang kakak bilang masuk dulu di dalam neraka gitu. Ya Jadi, memang itu Surah untuk Maryam itu, penghakiman, pengujian kualitas pekerjaan itu seseorang pelayan Tuhan. Surah Maryam itu bukan tidak neraka mas- tempat penyiksaan orang berdosa. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan gini loh, bahwa ketika orang percaya menghadap Tuhan, perbuatan mereka itu diuji. Jika perbuatan mereka tidak bernilai seperti sekarang kayu atau jerami yang menyembah terbakar, Yesus ya, itu orang ada tersebut tetap selamat karena iman, tetapi ya kehilangan upah gitu aja. Jadi Anda cuci kloset di bawah. Anda bukan pendiskusi, Anda pendogma, pendoktrin. Cocok jadi penjaga mimbar gereja. Gak layak diskusi. Orang Islam itu orang yang bertumbuh akalnya, bukan orang yang mati akal. Orang yang mau ditipu-tipu dengan khotbah-khotbah, jualan-jualan kayak begitu, itu Islam nggak mempan yang seperti itu. Sahabat parkiran, amankan area parkir bang. Juru parkir artinya yang menata parkiran kendaraan. Juru selamat artinya yang memberikan dan menata cara hidup manusia agar selamat. Bukan masalah tidak buka kamera, bukan. Nyerocos kayak mesin ketip peninggalan Belanda. Dipikir ini gereja. Kodok zuma, 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 kodok zuma. Zuma, kodok zuma, kodok zuma, zuma, kodok zuma. Zuma, kodok zuma, kuma, kodok zuma, zuma, kodok. Zuma anak kodok, zuma anak kodok. Tak sanggup menghadapi dengan ilmu, gitulah. Halo Mbak Eni. Halo. Halo. Iya, jangan Halo. marah dong. Iya, jangan marah dong. Ini saya dari Kalimantan Barat. Iya, tapi Ya jangan saya sih nggak marah. Saya cuman apa namanya? Di situ terlalu menghina agama Kristen. Memangnya orang Kristen itu makan tai? Lebih dari tai. Jangan gitu dong. Namanya agama tuh ndak usah saling Loh, menghujat. siapa yang Agama menghujat? masing-masing tuh ndak boleh menghujat orang. Siapa yang Kalau menghujat, orang Ibu? Kristen ndak mau menghina agama Islam, ndak mau. Ya, memang Islam tidak layak untuk dihina. Ya situlah. Yesus menghina Kristen? Orang Gimana ceritanya? Islam atau orang Kristen. Yesus Dari menghina mananya Kristen orang malah. Kristen yang menghina agama Islam. Nggak ada gitu. Ya, Islam memang gak layak dihina karena Memang tidak kaunya ada tuh nggak kehinaan punya di otak. Islam itu sempurna. Nah, itu kan katanya gak boleh menghina. Siapa yang menghina Islam? Nggak ada yang menghina Islam. Ya, Anda menghina saya. Menjelek-jelekkan agama orang tuh nggak boleh. Coba mana saya menjelekkan Kristen? Buktikan. Saya rekam publikan lu. Mana buktikan kalau saya menghina Kristen? Tunjukkan. Dari malam kemarin saya nonton.
Emang Apa? kamu ndak bisa Saya bilang ndak bisa apa? ngeles, ndak boleh ngeles engkau. Ya saya bilang apa? Saya menghinakan Bilang apa, orang Ibu yang Kristen. cantik? Ah, Yesus, apa? Yesus. Memang orang Kristen nyembah bilang Yesus. Yesus tai, bilang apa? Di mana saya mengatakan Yesus tai? boleh Aduh, gitu. Ibu. Yesus, mana ada saya sebut tai? Aduh, betul-betul pengikut kali Paulus ngeles pemakan deh kamu. babi. Pandainya Perempuan lagi, tapi- buka maskernya buka. Fitnah. Kamu Saya lah laki-laki, manusia. kayak enggak berotak kalau ngomong. Satu-satunya Minimal buka manusia dong di maskernya tuh, antara jangan miliaran menghina Kristen orang. yang memuliakan Yesus cuma aku, Bang Suma. Kalianlah yang Kalau menghinakan memuliakan Yesus, nggak boleh bukan menghina. saya. Saya tidak pernah menghina Yesus. Otak tuh Yang dijaga. menghina Yesus itu kalian. Kalian yang mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk, bukan aku. Ada buktinya ya. Ada buktinya Kalian ya. yang Omongan mengatakan kamu itu. menghina Yesus ya. Ada Kalian yang buktinya ya, menghina saya Yesus lele. bukan saya. Yang mengatakan Kamu Yesus bisa ditelanjangin ngomong, itu bisa kalian. Kami dengar semua Yang sini, mengatakan kami rame Yesus dengar ya. ditampar itu kalian. Yang mengatakan Yesus diludahin itu kalian. Kalau memputarkan Yang mengatakan fakta Yesus itu memang ditonjok bisa, lu. itu kalian. Yang mengatakan Yesus terkutuk itu kalian. Yang mengatakan Yesus keluar dari kubur itu kalian. Bukan saya. Itu kamu. Kalianlah yang menghina Yesus, bukan saya yang menghina Yesus. Bukalah Saya maskernya hadir tuh, di buka, sini. biar saya posting. Justru untuk menyadarkan kalian bahwa kalian itu adalah agama anti Yesus. Kalian itu pengikut Tai, Paulus. kau tai. Nah, kau yang bilang tai, kau tuduh saya. Makanya kurangi makan babi. Sahabatku Aquarius, barakallahu fiik. Kurangi makan babi. Ya dong? Biar otak sehat. Dalam hal agama, kurangi makan babi. Begitu nenek malampir menuduh seenak perut. Saya berjuang 24 jam supaya Yesus dimuliakan, malah kau tuduh pula aku menghinakan Yesus. Dasar manusia lahir dari lubang pantat. Gak sadar kau. Kau yang menghina Yesus. Dasar nenek mukiper. Halo Bang. Halo juga. Dari Kristen apa abangku? Saya Muslim Bang, cuma saya mau nanya. Iya. Ya, jadi kan teman saya kawan Kristen ya kan. Nah, kata dia tuh di zaman dulu juga Kristen nggak boleh makan babi. Nah, sekarang katanya diperbolehkan makan babi. Itu maksudnya gimana Bang? Dulu yang dilarang makan babi itu orang Yahudi. Kristen ini nggak pernah. Nggak ada hukum di Kristen jangan makan babi, nggak ada. Cuman mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain biar dianggap paten. Di Kristen itu nggak ada larangan makan babi. Kristen mana ada aturan dari Tuhannya Yahudi, nggak ada. Kristen itu punya aturan dari Paulus, tapi dari Tuhannya Yahudi Kristen tidak ada aturan. Gitu abangku. Kita sambut dulu ya yang Tapi lainnya. kalau dari penjelasan dia sih Ya, oke, gimana? Gimana penjelasan dia? Suruh temannya ke sini, Ya abang. kalau kata dia sih ini apa ajaran lama sama ajaran baru Bang, apa kitab lama enggak. sama kitab baru katanya. Haramnya babi itu perjanjian baru. Kristen merubahnya menjadi perjanjian lama. Suka-suka mereka. Haramnya itu babi makanya itu gini, haramnya babi itu perjanjian baru Tuhan dengan Yahudi. Mereka merubahnya menjadi perjanjian lama supaya mereka menjual ajaran Romawi gitu. Hati-hati dengan temannya. Mereka itu ular. Kata Yesus, mereka keturunan ular beludak. Begitu abang. Halo, selamat pagi, saudaraku. Salam hormat Bang Suma, selamat siang waktu Papua. Iya, salam hormat bang. Selamat siang waktu
Makassar. Silakan. Lama sekali aku rindu ketemu Bang Suma ini. Alhamdulillah hari ini aku ketemu juga. Alhamdulillah. Muslim abang ini? Aku Kristen, Bang. Ah, keren kali. Keren. Iya. Iya, silakan. Rindunya bertahun-tahun aku cari antri untuk naik tuh susahnya mencari mendapat Bang Suma ini. Rumit sekali untuk mendapatkan ilmu Bang Suma ini, rumit sekali ya. Aku kagum, aku rindu sama Bang Suma. Pokoknya semua apologet Islam deh, aku kagum deh. Makasih abang, makasih. Sekalipun banyak orang mengatakan Bang Suma suka menghujat segala macam, tapi aku lihat dari gaya bernarasi, berdakwah, menyampaikan narasi, kayaknya tidak terlalu mengerikan deh, karena itu kan sesuai dengan fakta original data kan Bang Suma. Karena cinta abangku, karena cinta dan kasih sayang. Aku paham itu Bang. Aku memang orang Kristen awam Bang. Aku bukan pendeta, aku pendosa Bang. Aku memang manusia yang sangat rumit kehidupan Bang. Aku sudah banyak berguru kepada teman-teman abang yang lain. Tapi baru kemarin aku bilang kapan ya aku bisa bertemu Bang Suma. Ternyata di hari ini juga Tuhan mempertemukan saya dengan Bang Suma. Makasih sekalipun nggak panjang lebar, tapi aku sudah sangat bersyukur dan berterima kasih bisa ketemu Bang Suma secara ini Bang. Makasih abangku, makasih. Luar biasa. Aku sedikit menanggapi tema Bang Suma ya, itu wajar lah. Yang namanya manusia semua manusia. Ya, boleh. Kalau aku ya. Semua manusia pasti mendatangi neraka, ya itu tepat kalau aku Bang. Siap. Ya kan, ya tergantung kalau abang mengatakan orang Kristen pasti menetap di dalamnya atau orang Kristen pasti di situ selamanya. Ya mau digimanakan lagi, karena konteksnya juga mengatakan tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali dia yang ditentukan untuk binasa. Ya kalau memang saya ditentukan untuk ke situ, mau ngapain lagi Bang? Seperti itu. Iya. Masya Allah. Jadi Bang gini aku bertanya aja Bang tentang Islam yang aku nggak paham ya, boleh kan? Boleh, silakan Bang. Kalau aku mau bertanya tentang Kristen, waduh ngiri sekali saya lihat abang punya akal itu nggak tahu datangnya dari mana, kok begitu jenius gitu loh. Jadi kalau aku bertanya di sini, abang sudah lari ke sana, aku ke sini, abang sudah ke sini juga. Jadi lebih baik aku bertanya tentang Islam aja Bang. Ada pertanyaan yang sudah pernah aku tanyakan tapi belum begitu mendapatkan jawaban yang begitu menyegarkan. Itu pada waktu suara azan itu untuk manggil untuk sholat itu Allahu Akbar, tapi kenapa pada waktu pembacaan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman bukan Allahu Akbar? Itu apakah ada perbedaan di situ Bang? Aku ingin mengetahui itu dulu Bang. Iya. Jadi sejatinya gini, dalam ilmu logika, dunia ini ada magnet yang menghantarkan manusia lupa bahwa dia akan meninggalkan bumi. Mereka lupa dengan kehidupan berikutnya. Mereka terhipnotis dengan kehidupan duniawi, sibuk dengan keadaan duniawi, terjerat dan terperangkap dengan situasi duniawi, sehingga dia lupa bahwa ada yang telah datang memberi peringatan melalui para nabi. Bahwa yang kamu kejar duniawi itu kecil, ada yang besar, yaitu ketetapan Sang Yang Maha Besar. Maka sesibuk apapun kita di dalam kehidupan ini,
Kita harus kembali kepada Sang yang Maha Besar. Maka diseru dalam kesibukan kita setiap hari, Allahu Akbar. Orang yang beriman mendengarkan itu seketika mengecil. Dunia yang dikejar menjadi sirna. Harapan untuk mendapatkan hidup yang serba berkecukupan di dunia itu menjadi sia-sia. Karena ada yang harus dikejar, yaitu kehidupan kekal. Maka seketika semua yang kita hadapi di bumi ini, pekerjaan, tahta, wanita, semuanya menjadi kecil. Yang besar hanya Allah. Maka tanggalkan dunia, seketika berjalan kepada rumah ibadah, menyembah kepada Sang yang Maha Besar. Itu makna dari azan. Jadi semua kecil. Orang lalai mengingat akhirat. Orang lalai mengingat kemudian kehidupan berikutnya, kehidupan kekal. Karena mereka mengejar hal yang sia-sia. Menganggap bahwa duit adalah yang paling besar. Hartalah yang paling besar. Jabatanlah yang paling besar. Mereka lupa bahwa berita hari akhirat itu jauh lebih besar. Itu makna dari azan, Bang. Jadi ketika di Al-Quran dikatakan bahwasanya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu nggak cukup, Bang. Nggak cukup. Kenapa? Karena itu teori. Itu teori. Butuh praktek. Makanya umat Islam itu apa? Pintu masuk Islam adalah persaksian. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Teori. Prakteknya gimana? Anda praktekkan enggak bahwa benar-benar Anda mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah? Kalau Anda mempraktekkan persaksian Anda sebagai bukti kesaksian Anda itu bukan saksi palsu, maka Anda akan melakukan setiap jengkal perintahnya. Makanya di Islam itu syarat dengan perintah. Jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Jika engkau mengisi kesaksianmu dengan kebenaran mutlak, maka engkau akan tunduk kepada apa yang engkau persaksikan. Katanya tiada Tuhan selain Allah. Allah mengajarkan engkau untuk sholat. Kenapa kau tak sholat? Allah mengajarkan kau puasa. Kenapa kau tak puasa? Berarti kesaksianmu saksi palsu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Rasul Allah yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh beliau? Katanya kau bersaksi, kau diperintahkan bersunat, kenapa kau tidak lakukan bersunat? Berarti kau bersaksi palsu. Jatuhnya kepada apa? Munafik. Lain dipersaksikan, lain di kenyataan. Itulah Islam. Jadi kalau kita mengatakan diri kita Islam, hanya ada satu hakikat yang besar, yaitu Allah. Maka seluruhnya harus bertumpu kepada Allah. Makanya di Islam itu abangku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Islam menyadari bahwa manusia dicipta hanya untuk beribadah. Adapun makan, adapun minum, adapun ke mall, adapun ke pasar, adapun rekreasi, itu hanya riak kecil dari kewajiban kita. Sejak kita dicipta, kita tugasnya hanya ibadah. Setelah selesai ibadah, menikmati hasil ibadah di surga. Bukan dibalik, di bumi bebas, mau makan apa saja boleh, bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba segala sesuatunya, menjadi pewaris sehingga apapun dilakukan boleh. Ini boleh, itu boleh, nggak ada yang larang, nggak ada yang haram. Tapi giliran di surga baru menjadi taat. Kebalik, di surga ngapain? Di situ menari dan memuji. Wah, bukan tempatnya. Tempatnya itu di bumi. Tempat kita mengabdi itu di bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Beribadah. Kata Yesus nih, saya pinjam kata Yesus. Perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Amalan soleh. Makanya Yesus disebut orang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Yesus orang soleh. Kenapa dia disebut orang soleh? Karena setiap jengkal napasnya selalu hanya tunduk kepada perintah Tuhannya. Adapun kita berinteraksi, berhappy-happy dengan istri dan anak, itu hanya pendukung. Kunci utamanya adalah ibadah, ibadah, ibadah. Ya cuma ibadah. Toh kita dicipta untuk taat kepadanya. Fa'buduni, ya sembah, 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 sembah dan sembah. Kok begitu? Ya, karena pada sejatinya abangku,
Kita yang tadinya ganteng, tadinya cakep, tadinya lincah, semakin hari, semakin waktu akan menghantarkan kita kepada penuaan. Artinya apa? Bumi ini sebenarnya nggak cocok dengan tubuh kita. Tubuh kita ini menua. Artinya bahwa memang kita manusia nggak cocok dengan alam ini. Ada alam di mana cocok dengan tubuh kita. Apa itu? Surga. Makanya kita setiap hari menua, sedikit menua, keriput dan seterusnya. Karena alam ini nggak cocok. Ini hanya untuk ibadah di sini. Tempat kita kekal di sana, tempat kenikmatan, kebahagiaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kita, yaitu jannah, surga. Maka dunia dalam Islam tidak ada yang besar, abang, hanya Allah. Bahkan kalau dalam ilmu makrifat, kayak ilmunya Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Tuhan Bapa. Itu ilmu tertinggi. Maksudnya apa? Setiap jengkal napas, setiap mili gerakanku itu adalah gerakan yang dituntun, yang diperintahkan oleh Tuhan. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Maka dalam ilmu makrifat, kita itu nggak ada, bang. Ini tanganku, ini palaku, ini dadaku, ini kakiku. Aku mana? Aku nggak ada. Aku tuh nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Hanya Allah yang ada. Dialah yang maha besar. Kita ini nggak ada. Kita ini ada bias dari cahaya adanya Allah. Wujud Allah itu bisa dilihat dari bias yang ada. Wujud matahari itu bisa dilihat dari cahaya yang ada. Maka karena itu, apa bias Allah kepada kita? Ya ini, kita ada. Karena bias Allah. Jadi Allah itu maha besar. Yang lainnya itu hanya serpihan saja. Apa yang ada di bumi ini itu hanya bias daripada Allah. Yang ada cuma satu. La ilaha illa Allah. Tidak ada yang lain. Kita hanya bias dari adanya Allah. Kita tidak ada, andai saja Allah itu tidak ada. Karena ada Allah, maka bias dari adanya Allah adalah kita. Jadi Tuhan gak dicari. Kita hanya mengimani Allah maha besar, pencipta langit dan bumi maha besar, maka semuanya ada. Maka kita sebagai bias harus tunduk kepada Sang yang maha besar ini. Begitu abangku. Oke bang, abang sempat tadi menyinggung tentang tiada Tuhan selain Allah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu apabila saya sandingkan, apabila saya sampai kepada surat Anas, Qul a'udzu birabbin nas, apa tidak ada miskomunikasi bang? Ini sudah berulang kali aku tanyakan ini bang. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan di surat Anas ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Itu gimana itu bang? Apa tidak ada nabrak itu bang? Minta maaf aku nanya aja ya. Baik. Ketika dikatakan Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia. Aku berlindung, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksud daripada Tuhan manusia adalah pencipta manusia. Pencipta manusia, Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk berlindung kepada Tuhannya manusia. Bukan berlindung kepada manusia, tapi berlindung kepada Tuhannya manusia. Kenapa manusia yang dijadikan sebagai patokan? Karena makhluk yang tertinggi derajatnya di alam semesta ini, baik langit maupun bumi, itu adalah manusia, Adam. Maka di atas manusia hanya Allah. Tidak ada yang lain. Malaikat itu hanya perantara doang. Makanya di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible, di perjanjian lama, Tuhan memuliakan Adam alaihissalam. Hendaklah, marilah kami menciptakan manusia yang serupa dengan kami. Malaikat enggak serupa. Yang serupa itu manusia. Serupa dalam perspektif apa? Itu tadi, bias dari cahaya. Kalau manusia bisa berkarya, kenapa? Karena dia berasal dari Tuhan yang menciptakan, dia yang maha berkarya. Manusia bisa melihat karena berasal dari Dia yang maha melihat. Manusia bisa mendengar karena berasal dari Dia yang maha mendengar. Binatang pun demikian. Tetapi bedanya,
manusia diberi akal, binatang tidak diberi akal. Itulah makanya ketika manusia mampu mengetahui baik dan buruk, baik dan jahat, sehingga dia mampu berkarya, itulah bias dari sifat Allah. Baiklah kami menciptakan manusia serupa. Artinya apa? Memiliki sifat-sifat kecil yang sama dengan Tuhan itu sendiri. Binatang nggak bisa berkarya, manusia bisa berkarya. Maka setelah manusia, di atasnya adalah Allah. Makanya dikatakan kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, di atas manusia itu ada yang disebut Rabb, ada yang disebut Tuhan. Maka berlindunglah engkau kepada Tuhan tersebut, Tuhan yang menciptakan manusia. Makanya dikatakan dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari perantaraan pena. Tuh, jadi kita dicipta. Siapa pencipta kita? Allah. Maka kita berlindung kepada pencipta kita. Siapa dia? Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa dirimu berlindung hanya kepada Tuhannya manusia, Tuhan manusia. Bukan maksudnya Tuhan manusia itu artinya ada Tuhan malaikat, ada Tuhan manusia, ada Tuhan berupa manusia, ada Tuhan berupa roh, ada Tuhan berupa daging, ada Tuhan berupa batu, bukan itu maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Sehingga manusia apapun mereknya, strata pendidikan apapun manusia itu, selagi dia manusia, dia butuh Tuhan. Tuhan itulah sang Khalik yang telah menciptakan. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Bertuhan kepada Allah. Silakan. Oke bang, makasih. Jadi kesimpulannya berarti surat Anas ayat pertama, kedua, ketiga, Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Yes. Oke, thank you bang. Aku sekali lagi aku bikin tertawa dulu penonton di bawah nih. Aku ini jelek seperti gorila bersanding dengan abang kayaknya. Enggak abangku, abang ganteng. Gini bang. Nah, kita gini loh bang, jangan terlalu serius lah, kita kasih tertawa dulu penonton yang di bawah itu. Iya, tertawa mereka. Iya. Gorila itu. Abang gue bang semua ganteng sekali, cerdasnya luar biasa. Udah lama aku cari, kapan aku ketemu sama Bang Suma. Sekalipun banyak orang menista dia, menghujat dia, Suma itu begini, Suma itu begini. Tetapi siapapun dia, orang mengatakan apapun dia, aku berusaha untuk bersahabat dan bergaul dengan dia. Itu misi hidupku bang. Salam hormat untuk abang luar biasa. Makasih abangku, sehat selalu. Baru kemarin aku sempat berbicara sama Pastor Loading itu, tempat roomku itu. Kapan ya aku sering panggil dia anak, kapan ya Bapak mau ketemu sama Bang Suma? Ternyata hari ini ketemu juga sama Bang Suma. Makasih Bang Suma. Salam hormat. Sama-sama Bang. Sama-sama Bang. Lain kali aja aku enggak terlalu mau bertanya terlalu banyak. Kalau memang Allah berkehendak kesempatan lagi baru aku bertanya lagi untuk Bang Suma. Baik abang. Demikian Bang Suma, salam hormat. Semoga Bang Suma sehat selalu, dilimpahkan rezeki Bang Suma. Amin. Abang juga. Aku pamit Bang. Aku pamit. Mohon maaf. Makasih abang. Penonton salam hormat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Salam hormat Bang. Aman abing. Aman abang. Iya. Keren abang kita, keren. Artinya wawasan beliau luas, cakrawala berpikirnya bagus, loncatan berpikirnya bagus. Saya curiga abang ini dekat dengan orang-orang Islam. Ya, bisa jadi ada keluarganya yang Islam, yang mungkin dia jadikan sebagai tolak ukur keislaman. Bisa jadi. Seperti yang saya katakan tadi, banyak yang menghubungi saya, ngirim KTP, mau bersyahadat, tapi ya hidayah belum datang. Sehingga ya mereka masih menutup diri untuk syahadatain, menyatakan dengan
tulus untuk bersyahadat di hadapan banyak orang, tapi hatinya sudah Islam. Hatinya sudah Islam. Dia sama seperti proses perjalanan Nabi Abraham dalam konsep Yudaism dan konsep Nabi Muhammad di dalam meniti hidupnya menuju kepada tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Merasa penasaran, kok bisa ya? Kok bisa Tuhan turun ke bumi? Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kayak mana mau jadi Tuhan ini kembali? Mereka berpikir. Akhirnya belajar. Halo, semangat siang. Selamat siang, Bang. Siang juga dari Kristen Mbak. Dari Kristen. Oke, buka kamera, boleh diskusi kita pelan-pelan. Belum bisa, Bang. Nggak apa-apa, saya nggak bakal berusaha, nggak bakal menghujat. Walaupun nggak open kan. Iya, gimana Mbak? Mau bisa diskusi kan? Ngajak Bisa. diskusi kan ibaratnya sharing lah tentang Iya. ilmu yang Abang punya dan pemahaman yang saya punya menurut kekristenan. Baik, Ibu. Silakan, saya sedikit lagi mau zuhur, boleh, silakan. Oke. Arti kafir bagi agama Abang gimana? Kafir itu orang yang menutup diri dari ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad, ajaran para nabi, termasuk menolak diri terhadap ajaran Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Itu kufur atau kafir. Kalau penegasan dalam Al-Quran diterangkan laqad kafaral ladzina qalu tsalitsu tsalatsa. Jadi kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah satu dari yang tiga. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Allah itu adalah satu dari tiga. Itu kafir. Kafir itu menutup diri. Seperti itu, menutup diri dari ajaran Tuhan yang dibawa oleh para nabi bahwa Tuhan itu cuma satu. Yesus mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Tapi menutup diri. Malah Yesus yang mengatakan itu dituhankan juga, berarti itu kufur, kafir. Menutup diri dari ajaran Yesus, menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Begitu, Mbak. Gitu. Ya. Kalau menurut saya bukan menuhankan tiga, tapi menuhankan satu, yaitu Tuhan Yesus yang berasal dari Bapa di surga, yang punya firman dan roh. Firman-Nya lah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi tanpa melalui Yesus, saya tidak bakal kenal siapa itu Allah pencipta langit dan bumi itu, atau sesembahan bagi kami. Gitu loh. Ya, itulah yang disebut kedua kafir, lah. Ibu. Iya, silakan. Oke lah, yang kedua lah kalau menurut itu. Apa beda firman di Abang, firman Allah dan wahyu? Baik. Kalau wahyu itu adalah ilham, pengetahuan yang berasal dari Allah kepada Nabi. Dan pengetahuan itu adalah untaian kalimah. Apa kalimah itu? Kita mengenalnya dengan firman. Perkataan-perkataan yang tersusun dari Tuhan, yang cakupannya adalah pengajaran, peringatan, ancaman, kecaman, dan solusi. Nah, itu yang disebut firman atau ilham. Jadi itu adalah satu cakupan yang tak terpisahkan. Ilham adalah wahyu. Wahyu adalah ilham. Nah, pengetahuan datangnya peraturan atau perintah, itulah yang disampaikan berupa firman kepada sang nabi. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau nabi yang Anda percaya itu mendapatkan wahyu apa firman? Wahyu yang adalah perkataan. Nanti ilham itu, wahyu itu disampaikan berupa perkataan. Makanya Al-Quran itu adalah kumpulan firman.
yang diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Setelah menerima wahyu itu, dia sampaikan berupa perkataan kepada manusia. Itulah Al-Quran yang sudah dibukukan. Itu adalah wahyu yang berupa kalamullah, perkataan Allah yang diterima lalu kemudian dilisankan oleh beliau kepada sahabat, kepada kami semuanya. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau menurut yang saya pahami di agama saya, firman itu adalah dibagi 3, yaitu firman atau ilham yang langsung ke pribadi seseorang. Kedua, yaitu logos yang menjadi manusia. Dan ketiga itu grafe, yaitu yang tulisan itu atau kitab yang kami percayai itu berisi firman Tuhan, tapi bukan berarti semua firman Tuhan sama seperti yang Abang jelaskan tadi. Di situ ada larangan, perintah Tuhan langsung atau ada melalui nabi, dituliskanlah di situ dan ada solusinya bagaimana kita harus berkelakuan menurut kehendak Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu diwujudkanlah firman-Nya menjadi manusia untuk mengajarkan langsung. Karena kalau hanya melalui ilham yang didapatkan oleh Nabi, kadang-kadang kita kurang percaya kalau itu nggak ada saksi, gitu loh Bang. Gitu loh. Iya. Menurut pemahaman saya di agama saya. Iya. Jadi kalau dalam tataran khasanah keilmuan Islam, yang disebut Nabi itu tidak butuh saksi, karena kalau butuh saksi, kalau dia adalah sebuah kebohongan, maka dengan banyaknya saksi maka kebohongan itu nampak akan menjadi sebuah kebenaran. Tapi kalau Nabi tidak butuh saksi, karena Nabi itu, ya namanya Nabi pasti nerimanya dari Pencipta langit dan bumi. Itu Nabi, jadi tidak perlu diragukan. Itu yang pertama. Nabi tidak butuh saksi untuk kemudian diketahui bahwa dia adalah seorang nabi. Tetapi dari ajarannya lah yang menghantarkan orang paham bahwa betul-betul dia adalah utusan Tuhan. Nah, Nabi kami Nabi Muhammad adalah sosok yang buta huruf. Dia berasal dari bangsa yang ummi. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan jahil. Umat yang jahil, umat yang bodoh, umat keterbelakangan. Nabi Muhammad itu buta huruf. Tidak bisa baca tulis tentang kitab terdahulu. Nabi Muhammad tidak pernah baca Taurat, tidak pernah baca Mazmur, tidak pernah baca Injil. Tapi seketika datang kepadanya pemberitaan gaib tentang masa lampau, masa yang ada saat itu dan masa yang akan datang sampai hari kiamat. Itu tidak butuh saksi. Justru yang butuh saksi itu yang diragukan. Semakin banyak saksi, semakin terindikasi itu bohong. Kalau kebenaran, contoh Adam alaihissalam di Taman Eden berbicara langsung kepada Pencipta. Apa butuh saksi? Tidak. Kenapa nggak butuh saksi? Abraham bukan pembohong. Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Apakah ada saksi? Dia menerima dua batu itu? Tidak ada saksi. Umatnya menunggu di bawah bukit, bawah gunung. Kenapa dipercaya? Nabi Musa bukan pembohong. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Dia dikenal orang terpercaya, Al-Amin. Apakah butuh saksi? Tidak butuh saksi, karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Bagaimana dengan Paulus? Maaf nih, dia harus butuh saksi banyak. Lukas butuh saksi banyak. Yang lainnya penulis Bible butuh saksi banyak. Kenapa? Yesus sendiri tidak pernah bersaksi tentang mereka. Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi pengesahan terhadap buku-buku mereka. Jadi supaya orang percaya, maka dia harus mengakui banyak saksi-saksi. Tapi kalau ditanya siapa saksinya, tidak ada satu manusia Kristen pun yang mampu menunjukkan satu manusia jadi saksi. Contoh, siapa saksi Lukas menerima wahyu? Tidak ada yang bisa menunjukkan saksi itu. Siapa saksi Paulus menerima wahyu? Tidak ada. Satu pun manusia yang pernah melihat
Paulus bertemu dengan Yesus langsung itu nggak ada. Apalagi bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika dikatakan banyak saksi tapi cuma saksi palsu, saksi hoaks, itu tertolak oleh akal. Tertolak. Nah, bukti bahwa Al-Quran itu tidak perlu saksi, tidak ada satu manusia pun yang bisa merevisi, mengoreksi Al-Quran sampai hari ini. Hanya satu orang manusia, Nabi Muhammad. Tapi catatan yang ditulis para sahabat tidak direvisi. Kenapa? Mutlak bukan dari karangannya. Mutlak dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Sehingga secanggih apapun zaman, semodern apapun manusia, tidak butuh Al-Quran itu direvisi, dikoreksi untuk mengikuti perkembangan zaman. Tapi sebaliknya, kitab Anda banyak saksi. Tapi anehnya, selalu direvisi, dikoreksi, selalu diperbaiki, selalu ditingkatkan, selalu dirubah. Kenapa? Bukan dari Tuhan, dari manusia biasa. Wajar kalau direvisi, dikoreksi. Nabi Muhammad apakah menjadi sumber satu-satunya Al-Quran? Yes. Tetapi Al-Quran bukan dari dia. Al-Quran itu wahyu, ilham dari Allah, firman Allah, kalamullah. Makanya tidak perlu direvisi, tidak perlu saksi. Cukup lihat Al-Quran, orang berakal sudah tahu. Ini bukan perkataan Nabi Muhammad, ini perkataan pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? 1400 tahun silam di zaman yang jauh dari modernisasi, bagaimana mungkin dia bisa menetapkan sains di dalamnya? Contoh tentang sidik jari, tentang embrio, adanya kemudian laut, sungai di bawah laut, kemudian laut terbagi dua yang tidak bisa menyatu, dan banyak lagi. Bagaimana bisa dia tahu itu? Bagaimana bisa dia menjelaskan itu? Kalau bukan dari Sang Maha Melihat yang Maha Mengetahui, mustahil Nabi Muhammad bisa menjelaskan itu. Nah, bagaimana dengan Bible Anda? Banyak orang penulis, tapi kontradiksi, kontroversi, dan seterusnya. Inilah bukti bahwa saksi banyak kalau cuma bohong, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Tanpa saksi, tapi kalau kebenaran, itulah yang mutlak hak. Contoh, ada orang dibunuh tanpa saksi. Apakah pembunuhan gagal? Tetap aja pembunuhan terjadi. Tidak ada saksi, tetap pembunuhan terjadi. Tapi kalau tidak ada pembunuhan tapi banyak yang bersaksi, dia dibunuh loh, dia telah membunuh loh. Kesaksian mereka semuanya adalah dusta karena faktanya tidak ada yang dibunuh. Tapi kalau ada yang dibunuh, tidak ada yang mempersaksikan pembunuhan itu, tidak menjadi gagal pembunuhan itu hanya gara-gara tidak ada yang melihat. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, 17, 18, apa kata Yesus? Jikalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapakku yang bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad demikian adanya. Nabi Muhammad bersaksi cuma dua. Itu sudah sah. Allah dan dirinya sebagai penerima wahyu. Begitu Ibu. Nah, sedangkan takarannya adalah Yohanes 5:31. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku, baru benar. Bukan gereja yang bersaksi, bukan pendeta, bukan pastor, tapi Bapakku. Jadi kami umat Islam, kenapa nggak percaya Kristen? Karena agama Kristen itu adalah kesaksian-kesaksian orang. Yang kami butuh adalah kesaksian Yesus dan kesaksian Elohim, Tuhannya. Ketika Yesus Anda mengatakan tadi, kenapa kami menuhankan Yesus? Karena dia adalah, mana kesaksian Bapa kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Nggak ada. Mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Bapa pencipta langit dan bumi? Nggak ada juga. Jadi tertolak. Tapi kalau kami, Nabi Muhammad mengatakan A, itu yang dipersaksikan oleh Allah. Nabi Muhammad mengatakan B, itu yang dipersaksikan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itu yang dipersaksikan oleh Bapa. Tapi apa yang dipersaksikan gereja-gereja, pendeta-pendeta, tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Kami tolak itu. Sekira begitu Ibu, saya sudah mau ibadah dulu. Tanggung mau menanggapi tentang revisi dan satu lagi tentang kami menyembah tiga Tuhan, itu yang paling penting. Tapi ya udah lain kali lah, aku nggak mau mengganggu. Iya Ibu, silakan nanti mungkin bisa sebentar malam Ibu naik lagi ke sini. Follow aja akun saya, Ibu boleh bertanya, kita sharing seperti ini, gak apa-apa. Ya Bu ya. Makasih ya. Makasih ya Bu. Ya, sehat selalu Ibu. Makasih, semangat siang. Selamat siang. Oke teman-teman sekalian, waktunya sholat. Di sini kita punya masjid sendiri. Udah